Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita tetap sehat dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah hari ini kita akan bercerita, berdiskusi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Baik, kita akan memulainya. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran adalah memahami filosofi K3. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya atau hazard pada umumnya yang berhubungan dengan proses kerja dan equipment di laboratorium. Kemudian mampu menetapkan tindakan pengendalian dan evaluasi keefektifan dari setiap situasi yang tidak diduga dan meyakinkan telah diselesaikan. Yang pertama kita memulai dengan pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Secara filosofi, K3 ini dimaknai dengan upaya untuk menjamin keutuhan dan keselamatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan. Apa yang menjadi tujuan? Yang pertama adalah tujuannya secara umum adalah terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat serta produktif bagi pekerja, aman dan sehat juga bagi pasien, pengunjung, dan lingkungan, sehingga proses pelayanan di laboratorium menjadi lebih baik atau berjalan baik, profesional, dan berkualitas. Ini adalah tujuan umum daripada K3 yang mesti hadir di laboratorium. Kemudian sasaran daripada kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah melindungi para pekerja dan orang lain di laboratorium dari sumber bahaya yang ada. Kedua, menjamin setiap peralatan dipakai secara aman dan efisien. Yang ketiga, menjamin proses pelayanan berjalan lancar. Kemudian ada beberapa dasar hukum yang menjadi pijakan di dalam pelaksanaan K3 di laboratorium. Tentunya ini amat penting menjadi pedoman. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga ada Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Selanjutnya ada PP Nomor 27 Tahun 2002 tentang pengolahan limbah radioaktif. Kemudian ada Kepres Nomor 22 Tahun 1993, penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Kemudian ada Permenkes Nomor 472 Tahun 1996 terkait dengan pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Kemudian ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1990 tentang pemasangan APAR. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang K3 rumah sakit. Baik, itu beberapa pedoman ya, pijakan yang menjadi dasar hukum di dalam pelaksanaan K3 di laboratorium. Kemudian pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah penting laboratorium itu mempunyai program K3? Apakah penting K3 di laboratorium? Mari kita lihat sebenarnya ketika kita bicara tentang laboratorium, tidak terlepas daripada berbagai hal yang mungkin kalau tanpa adanya K3, maka mungkin akan menimbulkan beberapa kejadian seperti kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja. Ya, ini disebabkan oleh masalah ergonomik, masalah fisikal, masalah biologikal, masalah daripada chemical, mekanikal, psikologikal, dan juga boleh disebabkan oleh hazard lab, yang semuanya itu akan mengakibatkan munculnya kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja. Sehingga program K3 itu menjadi penting untuk mencegah terjadinya dua peristiwa itu, baik kecelakaan maupun penyakit. Sehingga diharapkan dengan adanya K3 maka akan muncul keamanan bagi staf
ya, staf yang aman dan sehat, pelayanan yang lancar, pasien safety terjamin, kinerja meningkat, kesejahteraan juga meningkat. Oleh karena itu K3 amat penting dilaksanakan di laboratorium karena kita berhubungan dengan banyak hal yang menjadi potensi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Sehingga kita bisa melihat secara umum bahwa laboratorium merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang penting karena dia berkaitan dengan ketepatan terapi, teknologi peralatan yang padat modal, dan juga padat pakar atau kompetensi SDM spesifik. Kemudian laboratorium juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang bermutu dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. Artinya ini menjadi amat penting di dalam bahasan, di dalam K3, itu mesti dilaksanakan di laboratorium. Kemudian mari kita lihat beberapa piramida kasus kecelakaan ya, yang apabila kalau kita melihat di sini bahwa cukup banyak keluhan terhadap masalah-masalah yang mengakibatkan kecelakaan ya di tempat kerja. Salah satunya adalah keluhan terhadap low back pain pada 83,3% pekerja pada salah satu rumah sakit di Jakarta. Ada 63,3% usia 30 sampai 49 tahun yang berada di instalasi bedah sentral. Kemudian 33 sampai dengan 73% terjadi kecelakaan akibat kerja dari total petugas kesehatan. Itu menurut Dr. Joseph. Kemudian ada 17,7% gangguan mental emosional pada perawat yang berhubungan secara bermakna dengan stresor kerja. Insiden akut secara signifikan lebih besar terjadi pada pekerja di rumah sakit dibandingkan dengan seluruh pekerjaan di semua kategori. Di sini lebih kepada bagaimana kecelakaan atau penyakit akibat kerja itu terjadi, terutama di rumah sakit. Baik, mari kita lihat apa yang menjadi jenis dan sumber bahaya di laboratorium. Ada beberapa jenis bahaya. Yang pertama ada physical hazard. Physical hazard ini dia bersumber dari panas, ya, dingin, ya. Sumber bahayanya adalah panas, dingin, getaran, radiasi, non-pigeon, dan kemudian pencahayaan dan lain-lain. Ada chemical hazard, ya. Chemical hazard ini yang terutama yang paling berbahaya ada formaldehid, ada ethylene oxide, ada merkuri, ada karbol, fenol, cyanida, dan lain-lain. Ada juga yang masuk dalam kategori biological hazard seperti bakteri, jamur, ya, virus, parasit, dan lain-lain. Begitu juga dalam kategori ergonomik. Ini bicara kepada posisi bekerja. Apakah posisinya yang statis, yang tidak berubah dalam kondisi dalam waktu yang lama, itu cukup berbahaya, atau dalam posisi membungkuk, berdiri, atau duduk. Sehingga ini mengakibatkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Kemudian ada lagi namanya psychological hazard. Ini boleh jadi secara psikologi dikarenakan kerja shift, kemudian terlalu padat, crowded, kemudian pekerjaan yang menumpuk, lembur, dan lain-lain. Ada juga yang berbentuk mechanical hazard, yang tertusuk jarum, ya, tergores pecahan kaca, dan lain-lain. Dan ada juga dalam kategori electrical hazard, di mana di laboratorium boleh jadi tersengat listrik, hubungan arus pendek, kebakaran, kemudian listrik yang statis, dan berbagai kondisi yang lain yang bisa terjadi di laboratorium. Sehingga ini menjadi amat penting untuk diidentifikasi sehingga mampu menghadirkan suasana laboratorium yang nyaman bagi pekerja dan juga nyaman bagi pengunjung atau bagi orang yang membutuhkan pelayanan di laboratorium. Baik, ini beberapa area kegiatan K3 di laboratorium. Yang pertama adalah kewaspadaan kebakaran atau fire. Ini amat penting, ya, karena banyak kasus-kasus yang terjadi kebakaran di laboratorium karena memang laboratorium tempat banyak benda-benda kimia yang memunculkan api atau percikan api.
Sehingga ini amat penting untuk diidentifikasi. Yang kedua areanya adalah area keamanan lingkungan kerja. Ini juga amat penting untuk ditindaklanjuti. Kemudian penanganan B3, bahan yang berbahaya. Kemudian juga bagaimana penggunaan APD. Nah, ini 4 area, 4 ruang lingkup yang menjadi amat penting untuk didiskusikan ketika kita bicara tentang K3 laboratorium. Ada kewaspadaan kebakaran, ada keamanan lingkungan kerja, ada penanganan B3 atau penanganan zat yang berbahaya atau benda yang berbahaya, kemudian penggunaan alat pelindung diri. Baik, kita lanjut tentang yang pertama, kewaspadaan kebakaran. Tentu kebakaran bisa saja terjadi dimanapun, terutama di area-area yang mungkin di sana terdapat banyak bahan-bahan yang memunculkan api. Bisa jadi timbulnya nyala api baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita hendaki dapat menyebabkan kerugian dan pada umumnya itu sulit untuk dikendalikan. Boleh jadi penyebabnya dikarenakan arus pendek, ya, peralatan elektronik seperti AC, komputer, alat medis, analyzer, atau sumber api langsung atau lampu bensin. Nah, ini menjadi penting untuk diidentifikasi semua barang-barang yang kira-kira menimbulkan bahaya atau menimbulkan percikan api itu mesti diidentifikasi dalam kondisi yang aman, terutama misalnya kepada arus pendek, tentang bagaimana kabel-kabel disesuaikan, diperbaiki, bagaimana dudukannya yang lebih aman. Ya. Kemudian ada beberapa kelas kebakaran, ada A, B, C. Ada berbagai media yang mampu mengakibatkan kebakaran seperti kain, ada kayu, ada kertas, ada minyak, ya, ada benda cair, ada gas, dan ada kimia listrik. Ya, kemudian ada juga yang kemudian bisa kita lihat di sini bagaimana sebenarnya kelas-kelas itu memberikan dampak terhadap besarnya persoalan yang terjadi daripada kebakaran, sehingga ini menjadi penting untuk diidentifikasi tentang bagaimana kebakaran itu terjadi dan tahapan serta tingkatan kebakaran itu. Kemudian mari kita lihat tentang APAR dan helm keamanan. Ini biasanya kalau adik-adik sering melihat di rumah sakit biasanya, ya, atau di beberapa tempat yang sering kita lihat itu ada beberapa helm yang tergantung di ruangan, yang tentunya helm ini dia berbeda warna, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada putih, dan tentu warna ini memberi kesan berbeda. Misalnya merah berarti evakuasi terhadap titik api, kemudian kuning, ya, berarti evakuasi terhadap pasien, kemudian putih berarti evakuasi terhadap dokumen, dan biru evakuasi terhadap aset. Dan ini menjadi penting untuk di share informasi, terutama di dalam petugas itu sendiri, sehingga menyesuaikan pemakaian helm dengan kondisi yang ada. Begitu juga dengan penjadwalan petugas damkar satker, ini juga penting untuk didiskusikan, ya, sehingga kebakaran-kebakaran dapat diidentifikasi atau dapat ditanggulangi secepat mungkin, karena kita tahu bahwa kebakaran menjadi sumber daripada kerugian yang sulit untuk dikendalikan. Kemudian apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran? Nah, ini yang paling penting, tentu kita paham ketika terjadi kebakaran apa yang mesti kita lakukan, karena orang yang tidak tahu apa yang mesti dia lakukan, ini akan berbahaya, akan menimbulkan kepanikan. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan yang perlu kita sosialisasikan apabila terjadi kebakaran. Yang pertama adalah teriak kode merah 3 kali, kemudian tekan tombol alarm kebakaran, kemudian kenakan helm keamanan yang warna merah, kemudian evakuasi titik api, dan panggil bantuan atau hubungi security. Nah, itu adalah langkah-langkah ketika kita menghadapi kebakaran, terutama di daerah laboratorium. Kemudian juga penting
untuk dipahami tentang pelatihan penggunaan APAR yang tentunya APAR ini mesti ada di setiap laboratorium sehingga kita paham ketika terjadi kebakaran, kita tahu apa yang mesti kita lakukan dengan APAR. Ya, ada 4 langkah yang mesti kita pahami di dalam penggunaan APAR. Yang pertama, secara umumnya adalah kita bersiap, ya, bersiap dengan posisi kuda-kuda, ya, ambil sikap kuda-kuda sehingga posisi kita kuat, kemudian pegang tuas dan tarik pinnya, kemudian arahkan nozzle ke titik api dengan jarak lebih kurang 2 sampai dengan 3 meter, jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat. Kemudian satukan tuasnya, kemudian sapukan kanan dan kiri ke area titik api mengikuti arah angin. Ya, nah ini beberapa langkah-langkah yang mesti kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kebakaran dan bagaimana cara kita menggunakan APAR. Kemudian cara evakuasi saat terjadi kebakaran. Yang pertama, tentu jangan panik, don't be panic. Kemudian jangan menggunakan lift, tentu ini akan berbahaya, ya. Kemudian segera menuju ke tangga darurat terdekat. Kemudian jangan lari tetapi berjalan cepat dan teratur. Ikuti instruksi petugas. Kemudian dahulukan pasien dan penghuni difabel. Kemudian lepaskan sepatu yang berhak tinggi. Bantu tamu yang kurang paham tentang lingkungan gedung. Kemudian jangan berhenti atau kembali mengambil barang yang tertinggal. Ini berbahaya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah segera menuju ke titik aman yang telah ditentukan. Tentunya langkah-langkah ini mesti dipahami oleh kawan-kawan di laboratorium sehingga bila terjadi kebakaran mereka tahu apa yang mereka mesti lakukan dan mereka tahu apa yang mesti mereka berikan bantuan kepada orang lain. Tetapi yang paling penting diingat adalah don't be panic. Jangan panik. Kemudian kita bergerak kepada keamanan lingkungan kerja. Ya, ada beberapa hal yang apabila kita berada di laboratorium, maka kita di sana akan kita lihat bagaimana tahapan-tahapan kawan-kawan atau petugas di laboratorium. Mereka perlu konsentrasi untuk melakukan kegiatan yang penting itu, pemeriksaan, dan kemudian juga perlu ketelitian. Dan mereka juga melakukan analisa. Sehingga itu perlu sebuah lingkungan kerja yang aman. Inilah aktivitas laboratorium yang begitu detail dan begitu teliti. Ya, ada butuh konsentrasi, ada tahapan-tahapan pelaksanaannya, kemudian butuh ketelitian dan kecermatan, kemudian mereka menganalisis sampai mendapatkan hasil. Ini adalah kerja serius. Sehingga kerja ini amat penting didukung oleh lingkungan kerja yang aman. Bagaimana bentuk lingkungan kerja yang aman? Yang pertama adalah jauh daripada kebisingan. Kita tahu bahwa kebisingan memberikan efek yang tidak baik di dalam suasana bekerja. Begitu juga jauh dari pada getaran. Ini juga akan mengakibatkan berbagai hal yang tidak baik bagi si pekerja atau bagi kawan-kawan yang berada di laboratorium. Kemudian juga ruangan tidak terlalu panas atau terlalu dingin, ya, sehingga suasananya itu memang nyaman. Kemudian cukup penerangannya. Ini juga amat penting karena aktivitas di laboratorium itu membutuhkan penerangan dan pencahayaan yang cukup. Karena ini kerja analisis. Kemudian yang paling penting adalah posisi kerja ergonomis. Apalagi kawan-kawan di laboratorium itu duduk atau dalam posisi yang lama dengan posisi tertentu. Sehingga perlu posisi kerja yang ergonomis. Sehingga dengan apa yang kita lakukan dari jauh kebisingan, jauh getaran, ruangan yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, penerangannya yang cukup, ya, posisi kerja yang ergonomis akan menghasilkan suasana kerja yang aman sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kawan-kawan atau kualitas kerja di laboratorium menjadi optimal. Kemudian apa yang mesti kita lakukan, ya? Kemudian kita bicara tentang fasilitas ruang laboratorium, ya.
Yang pertama adalah desain bangunan harus mengadopsi sistem ventilasi yang memadai dengan sirkulasi udara yang adekuat. Ini amat penting. Bagaimana sistem sirkulasi udara di laboratorium itu menjadi penting sehingga berbagai kecelakaan, berbagai hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat dicegah. Yang kedua adalah tersedia tempat penyimpanan bahan yang mudah terbakar, B3 dan infeksius dengan baik. Ya. Kita punya tempat untuk melokalisir bahan-bahan yang mudah terbakar dan bahan-bahan yang berbahaya, juga bahan-bahan yang bisa menimbulkan infeksi. Kemudian tersedia chemical spill kit. Ini amat penting. Ya, chemical spill kit ini nanti kita akan bahas apa saja jenisnya karena ini menjadi tool, instrumen ya bagi laboratorium untuk penanganan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian tersedia iWash, ya. Kemudian tersedia wastafel dan handstrap, ya. Kemudian dilengkapi pemadam api yang tepat terhadap bahan kimia yang dipakai. Kemudian minimal terdapat 2 pintu akses keluar jika terjadi kebakaran. Nah, ada 7 fasilitas ruang lab, ya, yang mesti ada. Sehingga 7 fasilitas ini menjadi amat penting untuk disediakan sehingga dapat mencegah atau dapat ditangani bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan baik. Kemudian begitu juga untuk memastikan bahwa laboratorium berada dalam kondisi yang baik, maka perlu pemeriksaan berkala, perlu pemeriksaan yang reguler. Dalam rangka misalnya menciptakan kondisi area kerja yang aman dan nyaman, maka perlu pemeriksaan kerja laboratorium secara berkala atau rutin yang meliputi suhunya, ya, diperiksa suhunya berapa, kemudian kelembabannya, kemudian penerangannya, kemudian bagaimana apakah ada getaran, kemudian juga angka ruangan. Nah, ini penting ya. Kita mesti tahu juga bagaimana kondisi kuman di ruangan. Sehingga ini menjadi penting untuk dipertimbangkan, apalagi juga terkait dengan kebersihan, ya, kerapian, kemudian privasi dan akses daripada mobilisasi petugas. Jadi hal-hal tersebut itu perlu dipastikan sehingga laboratorium menjadi tempat yang nyaman dan tempat yang aman bagi pekerja. Kemudian perlu juga pemeriksaan kesehatan bagi petugas atau medical control, ya. Ada beberapa pemeriksaan yang mesti dilakukan oleh petugas untuk memastikan laboratorium petugas di laboratorium dalam kondisi yang optimum. Yang pertama adalah pemeriksaan awal. Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap karyawan baru sebelum menjalani tugas. Tujuannya untuk memperoleh gambaran status, ya, status kesehatan calon karyawan sebelum melakukan tugas sesuai dengan pekerjaannya. Ya. Pemeriksaan yang dilakukan itu meliputi anamnesa umum untuk mengetahui kondisi secara umum, kemudian anamnesa pekerjaan, penyakit yang pernah diderita, riwayat alerginya, kemudian imunisasi yang pernah didapat, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium rutin, kemudian juga pemeriksaan tertentu seperti tuberkulin tes, hepatitis, dan psikotes. Dan semua ini menjadi hal yang perlu dilakukan mengingat kondisi kesehatan daripada petugas itu amat menentukan kinerja mereka dan keamanan daripada petugas lainnya. Kemudian pemeriksaan berkala. Ya, pemeriksaan kesehatan terhadap staf dilakukan secara rutin berkala dengan jarak waktu tertentu disesuaikan dengan besarnya risiko kesehatan yang dihadapi. Tentu ini sangat fleksibel ya ketika pemeriksaan atau laboratoriumnya dalam kondisi dengan pemeriksaan yang banyak, maka perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih dekat, rasionya lebih dekat daripada periodenya. Kemudian ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan umum dan khusus seperti pada pemeriksaan awal, dan jika diperlukan dapat ditambah dengan pemeriksaan yang lain sesuai dengan indikasi atau kebutuhan.
Secara umum adalah kita tahu bagaimana kondisi daripada petugas yang bekerja di laboratorium dan memastikan mereka dalam kondisi yang sehat. Kemudian ada juga pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan kesehatan staf yang dilakukan di luar waktu pemeriksaan berkala, yaitu pada keadaan di mana ada atau diduga terdapat gangguan kesehatan akibat pekerjaan. Jadi kita identifikasi karyawan atau pekerja-pekerja di laboratorium yang memiliki gejala yang tidak baik ya, atau dengan kondisi kesehatan yang mengalami gangguan, maka segera diperiksa supaya dapat ditanggulangi lebih cepat. Kemudian pengolahan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Apa itu B3? B3 adalah suatu zat yang atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Nah, jadi kita perlu mengenali apa saja, benda apa saja yang masuk dalam kategori B3 yang kondisinya membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya serta lingkungan pada umumnya. Nah, apa tujuan daripada pengolahan B3? Yang pertama, mengidentifikasi B3, mengontrol, kemudian memitigasi dan mengevaluasi pengolahan B3 dan limbah B3. Kemudian mencegah kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja karena pengolahan B3 dan limbah B3. Yang ketiga, melaksanakan pemantauan lingkungan dan kondisi tempat kerja yang aman dari B3 dan limbah B3, kemudian memastikan implementasi pengolahan B3 dan limbah B3 sesuai dengan SOP apabila terjadi kontaminasi paparan B3 dan limbah B3 sesuai dengan MSDS, agar aman untuk pasien, kemudian keluarga pasien, pengunjung, petugas, dan lingkungan daripada rumah sakit kalau laboratorium itu ada di rumah sakit. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengelola B3 ini menjadi amat penting untuk dilakukan. Sehingga dengan pengolahan B3 yang baik, itu dapat mencegah munculnya penyakit-penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja. Sehingga melahirkan sebuah kenyamanan, keamanan bagi semua yang ada di laboratorium atau mereka yang ingin mendapatkan pelayanan di laboratorium. Kemudian, bagaimana dengan penyimpanan dan pengamanan B3? Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tempatkan pada almari atau ruang khusus dengan ditempel simbol daripada B3 sehingga orang lain tahu. Berikan label bertuliskan nama bahannya, tanggal masuk, dan tanda khusus atau simbol B3-nya sehingga ini dikenali apa zatnya. Kemudian yang kedua, letakkan bahan sesuai dengan kebutuhan ruangan seperti petunjuk. B3 mudah terbakar seperti alkohol, formalin, ether, dan lain-lain disimpan dalam gudang almari yang tahan api. Nah, ini menjadi penting dalam catatan, karena ini menjadi sumber daripada kebakaran. Yang ketiga, jangan menyimpan bahan yang mudah bereaksi di tempat yang sama. Jadi kita perlu mengidentifikasi bahan mana yang kira-kira kalau dia berdekatan dengan bahan lain akan memberikan interaksi sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik atau berbahaya. Kemudian bahan berbahaya dan beracun yang dipindahkan ke wadah lain harus diberikan label. Nah, ini penting ya. Kemudian jangan menyimpan bahan berbahaya dan beracun melebihi pandangan mata. Baik, kemudian yang keenam, pastikan bekerja dengan aman menggunakan APD. Yang ketujuh, penyimpanan sesuai dengan MSDS. Kemudian yang ke-8, perhatikan dan segera diperbaiki bila ada kerusakan pada tempat penyimpanan, ada tumpahan daripada B3, tidak ada labelnya, kemudian cahaya yang kurang atau tidak ada cahaya, atau bila cara penyimpanannya yang tidak betul. Oleh karena itu, ini perlu diperhatikan. Kemudian, apa langkah-langkah? Nah, ini penting. Langkah-langkah atau apa yang mesti kita lakukan ketika terdapat kasus di mana adanya tumpahan daripada bahan-bahan yang berbahaya tersebut atau B3. Yang pertama di sini,
ada beberapa langkah ya. Bila terjadi tumpahan B3, yang pertama adalah ambil spill kit ya, ambil spill kitnya. Kemudian jangan lupa pakai APD ya atau alat pelindung diri. Kemudian isolasi area yang terkena dengan tumpahan B3, isolasi areanya. Kemudian jika terdapat pecahan kaca, benda tajam, maka ambil menggunakan sendok. Ya, kemudian masukkan pecahan kaca atau benda tajam ke dalam plastik. Kemudian jangan lupa diberikan labelnya. Kemudian ambil speed tanpa jarum untuk mengangkat B3 dari permukaan yang terkontaminasi. Kemudian masukkan B3 ke dalam plastik, kemudian atau wadah kecil, dan jangan lupa diberikan label. Kemudian ambil air deterjen dan usap menggunakan atau menggunakan kain-kain atau lap yang bekas ya. Kemudian bilas dengan air serta bilas dengan air area yang terkena kontaminasi B3 dan ambil tisu untuk membersihkannya. Kemudian masukkan semua barang-barang yang sudah dipakai dan terpapar B3 ke dalam kantong plastik, lalu masukkan ke dalam wadah plastik sampah berwarna kuning. Ingat, berwarna kuning ya. Kemudian membuat laporan. Yang paling penting terakhir adalah membuat laporan telah terjadi tumpahan B3 untuk dilaporkan kepada tim ya atau ketua di dalam laboratorium. Nah, itu beberapa langkah-langkah yang semestinya dilakukan. Yang dengan langkah ini diharapkan tumpahan B3 itu tidak memberikan makna negatif atau memberikan dampak yang tidak kita inginkan ya untuk ruangan atau untuk semua orang, baik pengunjung, pasien atau pekerja laboratorium terutama. Kemudian alat penanganan tumpahan B3 atau spill kit. Ya, apa dia? Spill kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menangani jika terjadi tumpahan, baik berupa cairan tubuh pasien seperti darah, muntah, urin, dahak, atau bahan kimia lainnya agar tidak membahayakan pekerja dan lingkungan sekitar. Apa yang menjadi tujuan adalah sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mencegah infeksi pada layanan kesehatan dan mencegah dampak akibat tumpahan bahan kimia. Nah, ini beberapa alat yang termasuk di dalam chemical spill kit. Yang pertama ada gaun pelindung atau apron, ya. Kemudian ada glove atau handscoon, ada masker dan kacamata pelindung. Kemudian ada sepatu boot, ada larutan deterjen, natrium bisulfat atau alkali, natrium bikarbonat atau asam, kemudian ada hipoklorit yang merupakan yang dipakai untuk infeksius. Kemudian ada kantong plastik ya, plastik klip, itu penting ya. Kemudian ada sendok, ada senter, ada box kecil, tisu kertas, tisu atau kertas absorben, kemudian ada kain. Kemudian ada spade 20 cc tanpa jarum, ingat, kemudian ada tanda bahaya. Nah, ada 12 benda atau 12 alat yang mesti ada yang masuk di dalam chemical spill kit, yang alat ini amat penting nanti untuk kita gunakan di dalam menangani tumpahan B3 atau alat-alat atau tumpahan zat-zat lainnya yang berbahaya. Nah, kemudian alat pelindung diri. Tentu kita paham ya bahwa alat pelindung diri ini adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Ya, yang merupakan the least desirable method atau paling sedikit digunakan melindungi tenaga kerja dan merupakan cara terakhir untuk melindungi. Kemudian bisa merupakan satu-satunya pilihan pada misalnya pada tempat-tempat yang memang mempunyai tingkat infeksi tinggi seperti laboratorium TB, laboratorium flu burung, atau sekarang mungkin laboratorium COVID. Nah, kemudian syarat-syarat APD atau syarat-syarat alat pelindung diri.
Yang pertama, enak dan nyaman dipakai, tidak mengganggu aktivitas kerja. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan efektif sesuai dengan jenis bahaya kerja. Nah, 3 syarat daripada alat pelindung diri. Kemudian ada beberapa dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang memberikan alat-alat pelindung diri pada pekerja. Kemudian ada pasal 9 ya, di mana pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Kemudian ada pasal 12 butir B dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkan. Kemudian ada pasal 14 butir C di mana pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma APD yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Ini adalah dasar hukum untuk melindungi para pekerja, melindungi orang-orang yang berhubungan dengan laboratorium sehingga mereka mendapat perlindungan yang baik dengan menggunakan alat pelindung diri. Kemudian APD di laboratorium, ya, penggunaan APD di laboratorium menyesuaikan dengan tingkat risiko tentunya yang dihadapi atau tergantung jenis pelayanan laboratorium yang diberikan secara umum di laboratorium seperti masker, ya, glove, ya, jas kerja, sepatu tertutup. Kemudian identifikasi risiko dan pencegahannya. Pada umumnya terdapat kecelakaan laboratorium yang dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah kondisi yang berbahaya, unsafe condition, itu disebabkan oleh mesin atau peralatan atau bahan lain. Yang kedua, lingkungan kerja. Yang ketiga, proses kerja. Yang keempat, sifat pekerjaan. Dan yang kelima adalah cara kerja. Kemudian ada perbuatan yang berbahaya atau unsafe condition. Itu dikarenakan karena kurang pengetahuan atau kurang keterampilan, cacat tubuh yang tidak terlihat, kemudian kecapean atau kelemahan daya tahan tubuh, dan yang keempat, sikap atau perilaku kerja yang tidak baik. Ada 2 kelompok ya, yang umumnya terjadi kecelakaan di laboratorium yang dibagi dengan 2 kategori. Yang pertama, kondisi yang berbahaya, yang satu lagi adalah perbuatan yang berbahaya. Kemudian beberapa contoh kecelakaan dan pengendalian. Ada insiden misalnya tersusuk jarum akibat tertular virus hepatitis B atau AIDS. Pengendalian gunakan speed sekali pakai, melakukan repashing sesuai dengan SOP atau gunakan distraction clip, kemudian bekerja di bawah pencahayaan yang cukup, kemudian pengolahan limbah infeksius yang benar, melakukan pekerjaan laboratorium sesuai dengan SOP. Kemudian bila terpapar dengan bahan infeksius atau tertular penyakit karena virus atau kuman patogen, maka yang paling penting adalah perlu pengolahan limbah infeksius yang benar, melakukan pekerjaan laboratorium sesuai dengan SOP, kemudian sterilisasi dan desinfeksi tempat kerja, peralatan dan sisa bahan, dan juga spesimen dengan benar. Kemudian menggunakan desinfektan yang sesuai dengan cara yang benar. Kemudian yang paling penting adalah hand hygiene atau kebersihan diri petugas. Kemudian bila terjadi terpapar bahan kimia, boleh jadi ini akan mengakibatkan pusing, mual, muntah, sesak napas dan lain-lain. Maka perlu kita lakukan pengetahuan tentang MCS, kemudian menggunakan karet hisap, menggunakan APD standar, kemudian hindari menggunakan lensa kontak, kemudian jika memungkinkan bekerja dengan safety cabinet. Kemudian tentang bagaimana bila terjadi insiden yang masuk dalam kategori ergonomi seperti nyeri pinggang atau low back pain atau nyeri leher, maka bagaimana cara mengendalikannya? Gunakan sarana sesuai dengan anatomi tubuh, atur jarak pandang dan sesuaikan dengan ketinggiannya. Berikan waktu untuk rileks atau peregangan otot, ya. Hindari peralatan yang tidak sesuai dengan standar. Jadi artinya perlu space untuk berdiri, duduk, diam, atau mengatur dengan beberapa hal yang mengakibatkan tubuh tidak kaku. Ya. Kemudian kesimpulannya adalah, apa yang menjadi kesimpulan di dalam K3 di laboratorium? Yang pertama adalah K3 menjadi amat penting, karena itu dibutuhkan. Disebabkan karena pengolahan sumber hazard yang kompleks di laboratorium,
Yang kedua adalah perlindungan terhadap investasi sangat besar. Kita tahu ya, berapa nilai investasi yang dibutuhkan untuk membuat laboratorium. Itu amat penting untuk dijaga. Dan yang ketiga adalah jaminan terhadap mutu pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi pekerja, pasien, pengunjung, dan masyarakat. Terima kasih di dalam kesempatan ini telah kita diskusikan tentang K3 di laboratorium. Mudah-mudahan dengan informasi ini akan menambah informasi kita, pengetahuan kita tentang pentingnya K3 di laboratorium. Kemudian sekali lagi, informasi ini tentu tidak cukup di sini, silakan nanti dielaborasi. Ini hanya pengantar tentang bagaimana K3 di laboratorium, silakan dibaca-baca lagi terkait dengan bagaimana pelaksanaan K3 di laboratorium. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.